Oke, kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara bacakan yang genap. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat kedua, saudara. Sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun. Stop dulu. Sedinar sehari. Sepakat berapa, saudara? Sedinar sehari. Oke, ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat yang 4. Katanya, kalau tadi ada kesepakatan sedinar sehari, yang ini apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Tidak ada kesepakatan. Oke, saudara ya. Kemudian ayat yang kelima, kira-kira pukul 12. Jadi pukul 9 sudah pergi. Pukul 12 diulangi lagi. Dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat ke-6. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8, ketika hari malam, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11, ketika mereka menerimanya mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Ayat 12. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16 semuanya, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow. Saudara, kalau saudara membaca ini semua, saudara, bagaimana perasaan saudara kalau saudara jadi salah satu kelompok pekerja itu? Bagaimana perasaan saudara kalau saudara yang jadi jam 6 pagi? Bagaimana perasaan saudara kalau saudara jadi yang jam 5 sore? Dan biasanya kalau ditanya, mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Semua, enak sing jam 5. Kerjoi mek Siti. Duitnya akeh. Ya kan, saudara. Saudara pernah nggak, saudara ngantri? Saya kalau di luar negeri itu senangnya apa, saudara? Ngantrinya rapi gitu ya, saudara. Kadang-kadang kalau di Indonesia kita ngantri rapi-rapi, tiba-tiba, maaf ini ya, ibu-ibu datang satu langsung robot depan gitu, saudara. Saudara, kira-kira, ini masalahnya gini loh saudara, saya ini pendeta gitu. Jadi saudara, kadang-kadang saya ini gak enak. Mau tak tegur, tiba-tiba, Pak Michael gitu. Loh kok tahu gitu saudara. Ya mungkin tahu dari YouTube atau mungkin jemaat. Ya ini repot saudara ya. Jadi kadang-kadang saya, waktu itu saya pernah di restoran makanan gak keluar-keluar, sudah lapar. Makanan gak keluar-keluar, saya mau marah. Baru mau marah, tiba-tiba ada yang nyapa. Pak Michael, apa kabar? Tuhan berkati. Oh ya, untung gak marah, selamat gitu. Kadang-kadang saya, jadi Dave, kamu mesti ingat ya, Dave ya. Karena kamu youth leader. Nah, bercanda bro. Nah, kadang-kadang saudara pernah gak? Saudara lagi ngantri,
Apalagi saudara misalnya pergi ke sebuah negara yang suka ngantri, ketemu dengan sekelompok orang dari negara yang gak suka ngantri. Bagaimana perasaan saudara? Tiba-tiba dipotong antrian saudara. Tiba-tiba saudara lagi antri, sudah lama, udah rapi, saudara sabar, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba motong. Apalagi naik mobil misalnya. Saudara mau tahu kalau mau kebelokan ke mana? Geraha itu. Jalan Geraha mau lewat Putat. Tiba-tiba ada mobil, ngoeng. Sebel gak saudara? Bagaimana perasaan saudara? Ayo kita ngomong, saya ingin mendengar saudara. Bagaimana? bete, marah? Hah? Mangkel? Kenapa? Nah, saya mau tanya sama saudara. Apa yang menjadi keberatan terbesar saudara saat saudara sudah ngantri baik-baik, kemudian Anda dipotong? Apa? Ada lagi yang bicara? Halo, saya ingin dengar. Sabar, salib, potong balik. Nah, ya kan saudara, potong balik, ya kan, balas, ya kan. Apa yang menjadi di benak saudara? Nah, saudara pasti, of course, saudara pasti akan ngomong, gak adil, gak fair dong. Gua udah nunggu, dia kok gak mau nunggu. Betul saudara? Bagaimana dengan prinsip yang sama yang saudara baru dengar, yang menurut saya ini sedikit aneh. Kenapa? Dikatakan di awal dari perumpamaan bahwa adapun hal kerajaan surga sama seperti cerita ini. Wow, artinya ini adalah statement yang sangat strong saudara. Karena begini saudara, kalau saudara berbicara tentang kerajaan surga sama seperti ini, artinya dengan kata lain, kalau Tuhan melihat dunia, kalau Yesus melihat manusia, kalau saudara dilihat oleh Tuhan, melihat hidup saudara, itu kayak begini. Saudara. Betul atau tidak? Saudara? Apa yang menurut saudara adil, belum tentu adil menurut Tuhan. Halo? Apa yang, ini bahasa Surabaya, yang bahasa Hokkien Surabaya, apa yang cengli menurut lu, belum tentu cengli menurut Tuhan. Halo? Betul ya saudara? Saudara, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bukan Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Tapi kadang-kadang kita memaksa Tuhan untuk mengikuti standar dan pikiran dan pandangan kita. Dan kemudian dikatakan, akhirnya dikatakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini ngomongin apa maksudnya? Hari ini kita akan membahas ini semua saudara ya. Dan dikatakan, kalau saudara ngomongin tentang perumpamaan, yang perlu menyamakan pandangan itu adalah kita, bukan Tuhan. Yang perlu menjelaskan pandangan kita, yang perlu mengubah pandangan adalah saudara dan saya. Kita perlu menyamakan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena kalau enggak saudara akan punya kepercayaan yang salah. When you have wrong belief, guess what? Saudara akan membuat keputusan yang salah, saudara akan melakukan perbuatan yang salah. Sehingga saudara gagal paham, salah kaprah. Nah, kita akan menelusuri ya perumpamaan ini satu demi satu. Nah, saudara sadar di perumpamaan ini ada 5 grup pekerja. Saudara lihat ya, yang pagi-pagi benar itu adalah jam 6 pagi. Hanya satu grup yang punya kontrak. Sepakat berapa saudara? Sedinar sehari. Ya, hanya satu grup. Kalau jam 6 pagi dan mereka selesai kerja jam 6, mereka artinya kerja 12 jam. Artinya saudara, shift pada zaman dulu itu bukan seperti sekarang. Kalau di pabrik atau di toko atau di mana-mana biasanya 8. Kalau di Indonesia mungkin 10. Tetapi zaman dulu 12 jam. Sedinar sehari. Kemudian pemilik kebun anggur ini keluar, cari lagi, merekrut orang-orang jam 9 pagi. Artinya kalau dia mulai jam 9 pagi sampai jam 6, dia kerja 9 jam. Dia mengulang lagi jam 12. Artinya kalau dari jam 12 sampai jam 6, orang-orang tersebut yang direkrut kerja berapa jam? 6 jam. Kemudian dia mengulang lagi, ini sudah mulai gak masuk akal saudara. Mengulang lagi jam 3. Dan dia juga bekerja, diajakin masuk ke dalam kerjaan kebun anggur. Dan itu merupakan 3 jam kerjanya. Dan ini yang paling tidak masuk akal. Jam 5 sore dia masih merekrut orang lagi. Dan saudara lihat
Akhirnya orang tersebut pun kerja cuman 1 jam. Itu pun kalau saudara dari pasar, tadi dikatakan di mana? Di pasar. Dibawa ke kebun anggur, perjalanannya aja berapa saudara? Begitu sampai di kebun anggur diajari, ini ya keranjangnya, ini ya kamu kerja ya. Dia dikasih tahu caranya, sudah tinggal setengah jam kali. Betul atau tidak saudara? Tergantung orangnya pinter nangkepnya atau tidak, ya kan saudara? Kadang-kadang ada orang yang agak tell me, ya kan saudara? Betul atau saudara? Tidak saudara, ya? Nah disinilah merupakan sesuatu dilema menurut saya dari cerita ini. Gila men, kok bisa seperti ini? Bingung. Nah menurut beberapa komentari, para pekerja yang disuruh bekerja dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, itu sangat bahagia. Saudara. Kenapa? Karena mereka mestinya tidak bisa direkrut untuk kerja. Mereka itu lagi nganggur di pasar. Luntang-luntung ceritanya. Gak ada kepastian mau dapat mau kerja, mau dapat upah. Terus dikatakan di sini mereka dibayar apa yang pantas. Sudah dapat kerjaan aja udah senang, saudara. Terus dikasih 1 dinar. Wah, luar biasa sekali. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, disinilah problemnya. Karena problemnya dimulai di ayat yang ke-8. Karena begini, saudara. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, seakan-akan Yesus mengucapkan perumpamaan ini dengan sengaja. Dia bilang begini, panggillah pekerja-pekerja itu dan, kita baca yang merah, bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk. Loh kok enggak dibalik saja? Kan beres. Pakai demo, protes, ya kan? Ini kalau ini dilakukan di pabrik di Indonesia, sudah jamin demo besar-besaran. Betul atau tidak? Kalau saudara diperlakukan seperti ini, saudara kerja jam 6 pagi, kira-kira saudara ikut demo enggak? Nah, saya nanya sama saudara. Saya yakin saudara ikut demo. Saya juga pasti ikut demo. Jujur, ya enggak saudara? Halo? Kenapa kok Tuhan Yesus ngomong sama mandornya, mbok pinteran titik apa? Ya kan? Ini maaf nih, yang live streaming dari luar Jawa. Yang lebih bijaksana sedikit kenapa? Kalau yang jam 6 pagi digaji dulu terus udah pulang. Suruh pulang, habis itu baru digaji yang lain. Ya kan? Seakan-akan Tuhan ingin menunjukkan, nih loh, gajinya nih loh biar sama semua. Biar tahu. Gitu sudah. Seakan-akan kamu mau protes. Nih, aku kasih. Kamu tidak ada hak untuk protes. Seakan-akan seperti itu. Betul atau tidak? Ya. Jadi memang perumpamaan ini ada dalam tanda kutip menyindir. Dan kemudian dikatakan, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya. Karena yang lain sudah dapat ya. Sudah dapat yang jam 5 dapat sedinar. Wih, yang jam 5 apa enggak? Ini kalau misalnya saudara film kartun, itu Joe-nya langsung drop, jebrek gitu saudara. Hah, aku dapat 1 dinar gitu saudara. Jam 3 sore juga, wah senangnya setengah mati, semuanya senang. Wow, gila men, kok bisa dapat upah segini banyak. Dan yang jam 6 pagi, wih, kok bisa dapat 1 dinar. Aku tahu sih, kita sepakat sedinar. Wah, mungkin aku dapat lebih. Nah, pikirannya begitu saudara. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Nah, terus bersungut-sungut persis kayak kita. Katanya, mereka yang masuk ini kan hanya kerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Wah, kan gak nyaman, emosi saudara. Waduh, seperti kalau kita lagi ngantri dipotong. Seperti kalau saudara lagi benar-benar sabar, tiba-tiba ada orang yang main serobot. Seperti saudara sudah taat beribadah, saudara sudah pergi ke gereja, jadi orang baik, berusaha untuk hidup berintegritas. Ada orang Kristen, katanya ngomong Kristen, tapi tiba-tiba nusuk saudara dari belakang, ambil klien saudara, komisi Anda diambil.
Dan dia makin lama makin jaya. Dan saudara kok biasa-biasa. Saudara mulai, aku angkat tangan terus-terusan. Aku udah rajin ke gereja. Doa puasa gak pernah miss. Doa malam gak pernah miss. CGO tak meloi kabeh. Kok gak ono hasilnya? Halo? Sudah bisa mulai melihat ini? Kok mirip ya sama aku ya? Persis. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Makanya sampai saudara suntuk kan? Makanya saudara sampai galau. Aduh. Kadang-kadang kita ini melihat diri kita sendiri kan. Menanggung panas terik matahari. Aduh, kasihan aku ini. Padahal udah tekun, padahal udah rajin. Kurang ngopo aku ini Tuhan. Pernah doa begitu? Saya pernah. Jujur yuk. Saya pernah. Aku kurang ngopo. Kurang ngopo. Betul saudara? Betul saudara? Ya. Persis. Terus dikatakan, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Waktu saudara baca ini semua, ini yang ada di benak kita. Nggak fair, nggak adil. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada 5 grup pekerja. 5 itu adalah grace. Number of grace. Nomor dari kasih karunia. Tahukah saudara, untuk saudara dapat masuk di dalam kebun anggur, tidak bisa tidak kalau bukan karena inisiatif dari pemilik kebun anggur. Karena kalau tanpa inisiatif dari pemilik kebun anggur, saudara tidak mungkin bisa masuk di dalam kebun anggur itu. Jadi kalau saudara sadar bahwa pemilik kebun anggur itu Tuhan, dan saudara adalah pekerja-pekerja yang ada di dalam kebun anggur, maka bersyukurlah. Karena saudara sekarang sudah bisa masuk dan tidak luntang-luntung di luar. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ada di sini, itu bukan karena saudara hebat, karena saudara bisa, dan saudara mampu, dan saudara rajin, dan saudara membuat keputusan. Tapi karena ini inisiatifnya Tuhan yang menyelamatkan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Artinya saudara di sini karena anugerah Tuhan. Amin. You are here by grace. Bukan karena kehebatan saudara. Tetapi saudara dipilih oleh Tuhan dan diundang, dan direkrut, dan dibenarkan, dan dikuduskan, dan dimuliakan oleh inisiatifnya pemilik kebun anggur itu. Amin saudara. Kalau saudara lihat yang jam 6 pagi, yang punya kesepakatan. Kalau saudara baca di komentari manapun, itu akan menunjukkan tentang bangsa Israel. Yang punya kesepakatan melalui hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itu sepertinya kamu melakukan dan bekerja dengan setia, maka kamu akan mendapatkan 1 dinar itu. Tapi tahukah saudara, puji Tuhan, Tuhan tidak berhenti kepada bangsa Israel. Karena Tuhan memanggil orang-orang yang jam 9, yang jam 12, yang jam 3, dan yang jam 5. Saya nggak tahu saudara bisa, waktu mendengar cerita ini, saudara mengidentifikasikan saudara di mana. Saya nggak tahu. Tetapi saya yakin waktu Yesus berbicara tentang ini, dia tidak berbicara pergilah dan berbuat demikian. Enggak. Tetapi dia ingin memeriksa hati para pendengarnya. Karena cerita ini, perumpamaan ini adalah sebuah litmus, kertas litmus. Tahu kertas litmus? Yang menunjukkan hati saudara itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan apa yang sedang Yesus ingin tunjukkan tentang hati saudara. Tetapi kalau saudara lihat, yang jam 12, yang jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 5. Itu menceritakan siapa? Tentang bangsa lain. Tentang saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bisa melakukan semua hukum Taurat, which is gak bisa by the way. Gak akan bisa. Tetapi kalau secara supranatural saudara bisa melakukannya, saudara tetap gak bisa masuk. Karena apa? Hukum Taurat itu diciptakan untuk bangsa Yahudi. Darahmu bukan Yahudi. Saudara gak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau hanya semata-mata karena mengikuti hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan, ada perjanjian baru.
di mana Yesus itu datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya saudara dan saya itu yang jam 3. Mungkin saudara bisik-bisik, lah temenan toh enak gini. Enak, ya betul saudara. Tahukah saudara, saudara ini enak, luar biasa. Saudara ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kalau saudara mau ngomong tadi, tetap pastor nggak adil. Saudara mau tahu adil apa nggak adil? Kalau mau ngomong tidak adil, saudara keadilan Tuhan, saudara gini, Tuhan itu bukan cuma adil, tetapi dia maha adil. Kalau ngomongin adil atau tidak adil, tidak ada seorang pun yang mestinya layak untuk masuk kebun anggur, saudara. Karena semua manusia, Roma 3 ayat 23, sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Stop dulu saudara. Maut artinya kita ini mestinya nggak bisa punya hak untuk protes. Kadang-kadang gitu, aku kan ini, aku nyumbang, aku melok iki, aku melok ini, melakukan ini. Perbuatan baikmu kain kotor. Perbuatan baikmu pembalut wanita yang sudah terpakai. Softex bekas. Wah, mau sombong apa saudara? Halo? Mau sombong apa? Upah dosa. Sehebat-hebatnya perbuatan baikmu, kamu masih berdosa. Kalau ada satu titik dosa, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan ada kabar baik, karena itu gak berhenti sampai di situ. Itu cuma hanya apa saudara? Titik koma. Ada tetapi. Dengarkan baik-baik. Ada tetapi. Baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Come on. Ini kabar baik saudara. Jadi pemilik kebun anggur ini penuh dengan kebaikan saudara. Penuh dengan anugerah saudara. Luar biasa saudara. For the wages of sin is death. But, ada but. Selalu but God. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Wow. Saudara kalau saudara dengar ini aja udah wow. Pergumulanmu apa? Kalau masalah ini Tuhan pikirkan, masalah makan, masalah kontraan, masalah cicilan, masalah kesehatan, Tuhan gak sertai. Pikirkan, yang percaya, orang-orang yang percaya Tuhan itu tidak akan pernah kecewakan. Karena dia beserta dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Katakan pada kanan gini, Tuhan itu baik ya. Katakan pada kanan gini, Tuhan itu baik. Yes, that's right. Saudara tahu perumpamaan ini sebenarnya, saudara ya. Kalau saudara bingung tentang perumpamaan, saudara coba lihat settingnya. Oke, settingnya. Perumpamaan ini sebenarnya adalah respon terhadap pertanyaan Petrus. Petrus, ini kan Matius 20, Matius 19. Saudara baca, Matius 19 ayat 27. Nah sebelum saudara baca ini, saya kasih background. Saudara tahu ceritanya Matius 19 berbicara tentang orang muda kaya yang sombong. Nanya sama Yesus, ini juga ada di Markus 10. Nanya sama Yesus, Yesus, Rabi, Guru yang baik. Yesus bilang, gak ada orang baik. Dia bilang gitu. Dia pernah bilang gitu kan? Masih ingat ya? Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Sampai begini. Wes, karena dia orang yang taat. Of course Yesus tahu hatinya. Mestinya kan dia bilang, percaya kepada aku. Kan gitu. Enggak, dia bilang, kamu tahu hukum? Hukum Taurat? Tahu. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada ilah lain. Ya tahu, aku sudah melakukannya. Sejak aku kecil. Gitu. Ya saudara ketawa-ketawa gitu kan. Saudara. Oh puji Tuhan, bagus, top. Lah terus, apa lagi? Oh ada satu yang kurang. Oh ya ada satu yang kurang. Ya. Jual hartamu. Kasih ke orang miskin. Ikutlah aku.
Habis itu orang itu pergi dengan kepala tertunduk, wajah yang sedih karena hartanya banyak. Baru dikasih tahu hukum Taurat, 10 perintah Allah, sudah sejak kecil aku udah tahu. Padahal hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Baru disuruh jual harta, langsung nyengkreh dengan muka sedih. Karena apa? Berhalanya ya hartanya. Terus Yesus bilang, susah ya jadi orang kaya. Masuk kerajaan surga jadi orang kaya susah. Terus Petrus bilang, murid-muridnya bilang, siapa yang bisa masuk kalau kayak gitu? Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan, Tuhan yang akan memampukan orang kaya, orang miskin, orang middle class, orang jahat, orang baik, semua akhirnya akan bisa ketemu dengan Tuhan Yesus karena inisiatifnya. Amin, saudara. Terus kemudian lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, seperti biasa pertanyaannya mirip sama saudara dan saya. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi aku oleh apa? Aku akan memperoleh apa? Inilah saudara pertanyaannya. Dan sesudah ini Yesus menjawab dan menceritakan perumpamaan ini. Nah, jawaban Yesus apa? Dari jawaban Yesus di ayat yang ke-29, saudara akan lihat 1 dinar itu apa. Karena begini saudara, perumpamaan ini membicarakan apa? Kebaikan Tuhan. Kasih karunia-Nya bagi kita melimpah lebih dari cukup. Yang setuju katakan amin. 1 dinarnya Tuhan itu gak akan habis. Jangan ngomong, lah aku gimana? Saudara, kita salah kaprah kalau kita berpikir seperti itu. Karena lihat jawabannya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Ayat 29, saya skip ayat 28 karena itu berbicara tentang 12 rasul yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ayat 29, dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku, semuanya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ini 1 dinar, saudara. 1 dinar ini. 1 dinar itu melimpah lebih dari cukup. Kalau di Markus 10 dibilang, kalau setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak, ibu, anak-anak atau ladangnya, ada rumahnya, ia akan menerima kembali bukan 100 kali lipat. Disebutkan lagi, anaknya, rumahnya, ladangnya, bapaknya, ibunya 100 kali lipat. Aku nanti dapat bapak baru, ibu baru, maksudnya begitu? Enggak. Maksudnya saudara mendapatkan keluarga dalam kerajaan surga ini loh. Banyak 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Artinya ini loh saudara, tadi yang saya jelaskan. Ini kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya itu lebih dari cukup. Melimpah, berlimpah-limpah sampai gak habis saudara. 1 dinar itu gak habis saudara. Amin. Katakan pada kanan kirimu, lebih dari cukup bro. Nah, sojok bingung guys saudara. Amin. Amin saudara. Ya. Kalau saudara lihat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian sebelum Yesus menceritakan perumpamaan itu, akhir dari perumpamaan itu dia ngomong persis sebelum dia menceritakan perumpamaan ini. Dikatakan begini, Matius 19 ayat 30b. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Loh, lah persis kan? Di akhir perumpamaan di Matius 20, di akhir perumpamaan ayat 16-nya, Matius 20 ayat 16, dia berbicara begini juga. Di awal sebelum perumpamaan, di akhir Matius 19, dia berbicara begini juga. Maksud yang kedua, kalau yang maksud yang pertama adalah kasih karunia Tuhan itu melimpah. Maksud dari perumpamaan ini yang kedua adalah Yesus ingin perumpamaan ini memeriksa hati kita. Dengarkan baik-baik. Yesus ingin perumpamaan ini memeriksa hati saudara. Karena gini, kalau saudara jujur, reaksi saudara terhadap perumpamaan ini akan menunjukkan kondisi hati saudara. Berapa banyak dari kita iri, marah, dan tidak puas pada saat ada orang lain yang lebih baru dari saudara mengalami berkat. Sedang saudara sudah berdoa bertahun-tahun, ikut ini, ikut itu, melayani, kok belum menerima jawaban doa?
Ada orang baru yang belum ikutan pelayanan. Baru masih ikut APS, APB aja belum selesai. Saudara sudah ikut APS dan APB 2 kali. Saudara pelayanan dan yang lain-lain. Ikutan misi ke desa, ikutan ke sini ke situ, melakukan bakti sosial dan yang lain-lain. Tapi kok belum dapat jawaban doa. Lah ini orang hidupnya, imannya aja masih kembang kempis. Doa sedikit dapat jawaban doa. Ya apa sih? Dan saudara mulai sebel. Kok bisa? Mungkin Anda merasa seperti itu. Saudara, perumpamaan ini ingin menunjukkan kepada saudara bahwa hubungan kita, perjalanan iman kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu bukan mengenai upah. Bukan tentang upah. Perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan, itu bukan saudara dapat apa. Saudara dapat mujizat. Doamu dijawab terus. Bukan mengenai upah. Ayo kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bukan mengenai upah. Nggak usah ngomong ke kanan kiri. Rungokno dewi. Nah, karena kita suka cari upah. Betul atau tidak, saudara? Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua. Mungkin saudara bertanya, lah kalau bukan mengenai upah, terus maksudnya mengenai apa, Pastor Pie? Ada tema yang terus-menerus diulang di Alkitab. Bahkan dari perumpamaan minggu lalu. Masih ingat perumpamaan minggu lalu? Perumpamaan anak yang hilang. Saya kasih refresh sedikit ya saudara. Saya kasih refresh sedikit ya. Perumpamaan anak yang hilang. Ada 2 anak. Yang hilang yang mana? Yang bungsu. Tetapi yang sulung juga hilang. Yang bungsu hilang di luar rumah. Yang sulung hilang di dalam rumah. Karena apa? Yesus persis seperti ini. Anak yang bungsu, Petrus, saudara dan saya. Ya apa? Aku ya apa? Kurang itu apa-apa. Jawaban kundi. Gitu. Berkatku mana? Lihat. Perumpamaan anak hilang. Refresh sedikit ya. Kita lihat di Lukas 15. Waktu anaknya pulang, yang sulung pulang, ada pesta. Adikmu pulang. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Gondok. Saudara pernah gondok sama Tuhan? Saudara pernah? Aku gak gelem gereja-gerejaan. Terus doanya gini, kalau memang engkau Tuhan. Wah, kayaknya Tuhan waktu saudara tuduh. Kalau memang engkau Tuhan. Malah saya, aku bukan Tuhan. Gitu saudara. Apakah seakan-akan Tuhan itu jadi insecure gara-gara saudara nuding. Kalau memang engkau bukan, kalau Tuhan itu cowokmu mungkin kayak begitu saudara. Bisa dimanipulasi. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Halo? Apakah Tuhan punya hak? Punya. Tapi dia itu penuh dengan kasih karunia. Lihat, lalu ayahnya keluar. Bayangkan saudara. Ini menunjukkan meskipun kamu gondok ya, Tuhan tetap cari kamu. Waktu saya baca itu, Tuhan, kebacut. Aku ini kebacut seringkali. Tapi puji Tuhan, tadi Pak Haryadi bilang, pada saat engkau tidak setia, dia tetap setia. Ayahnya keluar, berbicara dengan dia. Yang nyari siapa? Ayahnya. Yang nyari saudara siapa? Pemilik kebun anggur cari saudara. Keleleran di pasar. Saudara keleleran tersesat. Orang buta ketemu sama Tuhan. Ditangkap, dipilih, diselamatkan. Terus diajak ngomong. Tetapi yang menjawab ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Loh lah persis toh. Aku semua ini. Ya kan? Terus gini, dan belum pernah melanggar perintah. Mosok, saudara. Mosok. Sumpah. Wah, ya kan begitu kan saudara? Kita kan suka begitu ya saudara. Tetapi kepadaku belum pernah. Lihat. Penekanannya saudara. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Baru saja anak Bapak yang telah memboroskan kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih. Lihat penekanannya. Pembandingan upah anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, ini menyedihkan. Saya berdoa melalui perumpamaan ini pandangan saudara berubah. Karena
seperti anak sulung, berbeda dengan bapaknya. Cara pandang anak yang sulung, yang menjadi motivasi adalah upah. Saudara jadi orang Kristen yang menjadi motivasi saudara apa? Upah? Saya berdoa supaya Yesus ingin berbicara kepada saudara hari ini. Bukan tentang upah. Jangan bandingkan saudara dengan orang lain. Stop comparing. Anak sulung bandingin dengan anak bungsu. Jam 9 membandingkan dengan yang jam 5. Yang jam 6 pagi marah-marah. Kenapa? Yang jam 5 kerja gak sampai 1 jam dapat sedinar. Stop comparing. Katakan sama-sama yuk. Stop comparing. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya Ibrani 12 dibilang, kalau kamu lagi lari di dalam pertandingan yang ditentukan oleh Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Pandanglah kepada Yesus. Dialah sumber segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Karena begitu saudara mulai melihat orang lain, kalau saudara punya bukunya chapternya 1 sampai 12, saya kasih contoh. Saudara baru chapter 6, orang sudah chapter 10. Bab cerita saudara ini loh. Ada yang baru introduction, baru masuk, seret gitu saudara. Biasanya kalau saudara baca buku, baru masuk cerita, masih indah, betul gak saudara? Tapi waktu di tengah-tengah, bab 6, itu sudah banyak krisis. Cerita mana sih yang gak ada krisis? Pasti ada krisis. Lakon mana sih yang selalu menang? Lakon itu pasti ceritanya itu kan pasti akan seakan-akan. By the way lakonnya bukan saudara, lakonnya Yesus. Seakan-akan Yesus kok gak muncul-muncul ya Tuhan, di mana engkau, di mana engkau. Tetapi justru di dalam kegelapan, justru di dalam kekelaman, justru di dalam pergumulan, justru di dalam sakit penyakit saudara. Di situ anugerah Tuhan jadi nyata. Di situ penyertaan Tuhan itu jadi nyata, jadi berharga, jadi indah. Terangnya bersinar paling terang pada saat kegelapan, pada saat sepertinya tidak ada jalan. Di situ. Jangan compare, jangan bandingkan bab 6 saudara dengan bab 12 orang lain. Look unto Jesus, karena dia yang memberikan segala sesuatu. Dialah sumber segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, dia setia. Amin saudara. Dia setia. Dan kemudian lihat bapaknya. Lihat, inilah yang Yesus ingin tunjukkan kepada saudara. Bapaknya lihat. Dia bukan jawab kepada pegawaiku, enggak gitu. Pekerjaku, enggak gitu. Budakku, hambaku, apakah begitu? Lihat, jawabannya apa saudara? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Anakku. Yang menjadi penekanan bukan anak kambing, anak lembu tambun, bukan. Tetapi apa? Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini bahasa apa saudara? Bahasa relationship. Dan lihat. Dan implikasinya apa? Kita baca sama-sama. Segala kepunyaanku. Semuanya saudara. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, lihat. Kenapa kamu hitung-hitungan? Kenapa kamu hitung-hitungan? Bukan tentang upah, bukan tentang transaksi. Tetapi dikatakan cara pandang Tuhan itu love relationship. Hubungan bapak dan anak. Yang menjadi motivasi adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Saya mau nanya sama saudara. Kalau yang pekerja anggur itu pacarmu, kamu mau kerja yang mana? Jam 5, jam 3, jam 12, jam 9 atau jam 6 pagi? Jam 4 subuh saya udah datang. Kalau yang punya Novi, saya datang jam 4 subuh. Sedap. Asik. Kenapa saudara? Semakin lama kita bersama-sama, masih keringetan, gak apa-apa. Betul gak saudara? Kenapa? Karena ada motivasi yang jauh lebih tinggi. Kalau suami istri mulai transaksional. Saudara pernah nih saya sudah minta izin sama orangnya. Boleh gak ini tak jadikan sermon ilustrasi orangnya? Boleh. Saya bilang, kadang-kadang ya, uangmu loh ya, uangmu. Aku pas gak nggo dompet, ya wes, iki tak kei 500.000, bayaran balik loh ya. Tuku bakso.
mesti dibayar balik. Uangku, uangmu, hartamu, hartaku. Kayak ada kontrak. Waduh, kira-kira sehat nggak? Seperti itu. Nggak sehat. Nggak sehat. Tuhan tidak ingin kita hitung-hitungan sama dia. Karena yang dia berikan kepada saudara lebih dari cukup. Kenapa kita harus bertransaksi? Cara pandang Tuhan itu love. Cara pandang Tuhan itu relationship. Yang menjadi motivasi adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Biarlah hari ini saudara sadar. Saudara, saya suka ada kata-kata ini yang saya temukan. Waktu kecil saya sering dimotivasi, ditakut-takuti. Adanya resiko hukuman, konsekuensi oleh orang tua, guru, bahkan pendeta saya. Mereka bilang saya harus jadi orang baik, kalau tidak saya nggak bisa sukses, bisa gagal, dijauhi orang, bisa masuk penjara. Klimaksnya saya bisa masuk neraka. Sekarang setelah dewasa saya mengerti maksud mereka. Mereka bermaksud baik tetapi caranya saja yang salah. Mereka sayang kepada saya tetapi caranya yang salah. Ini nih, dengarkan. Dulu saya sikat gigi setiap hari karena takut sakit gigi. Sekarang saya sikat gigi karena saya tahu itu baik untuk kesehatan tubuh dan membuat nafas saya jadi segar. Dulu saya belajar takut dimarahi sama papa mama. Saya rajin agar saya jangan sampai tidak naik kelas, nanti malu. Tetapi sekarang saya terus belajar dan berkeinginan untuk terus belajar walaupun gak ada kelas yang dinaiki. Betul gak saudara? Karena sadar. Saya dulu berhenti di lampu merah karena takut ditilang polisi. Sekarang saya berhenti di lampu merah karena sadar melanggar lalu lintas itu membahayakan orang lain dan dapat menyebabkan kecelakaan. Dulu saya taat beribadah karena takut masuk neraka. Sekarang saya beribadah karena saya tahu Tuhan itu begitu baik dan sangat mengasihi saya. Ada 3 hal yang memotivasi manusia. Yang pertama, ketakutan. Karena apa? Ketakutan karena hukuman, konsekuensi, denda, sanksi, neraka. Yang kedua, upah. Persis seperti ini tadi. Iming-iming, bonus, reward, komisi, surga. Tapi ada 3. Yang ketiga, ini nilainya paling tinggi, kasih. Yang paling kuat, nomor 3. Kenapa? Karena yang nomor 1 perlu ditakut-takuti dengan hukuman, baru jalan. Yang kedua, perlu diiming-imingi hadiah atau upah, baru jalan. Sedang nomor 3, tidak perlu apa-apa. Orang yang mengasihi seseorang walaupun harus berkorban energi, waktu, tenaga, uang, tidak dapat apa-apa pun, dia rela melakukan apapun demi yang dicintainya. Tidak tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara? Bukan lagi surga yang menjadi iming-iming lagi, bukan lagi neraka yang menakut-nakuti kita, tetapi cinta kasihnya yang tanpa syarat memotivasi kita menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang mengasihi, menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang suka menolong orang lain, yang suka melakukan kebaikan karena dia lebih dulu melakukannya buat saudara dan saya. Amin saudara. Ini adalah motivasi yang tertinggi nilainya. Melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengucapkan kepada kita, hei, kamu ini bukan hamba, kamu ini bukan anak, tetapi kamu ini bukan hamba, bukan budak, tetapi kamu ini anak. Amin saudara. Galatia 4 ayat 4-7 dikatakan gini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, baca sama-sama, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat 7 sama-sama, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Katakan sama-sama, saya anak. Saya bukan cari upah. Saya bukan orang upahan. Ayo baca sama-sama. Kita bukan orang upahan. Amin saudara. Kita yang ditebusnya dan dipilihnya, kita yang menerima anugerahnya adalah anak-anaknya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Saya bisa undang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Saudara, waktu saya menyiapkan ini, tadi malam saya jet lag saudara ya. Jam 3 bangun, gak bisa tidur lagi. Saya menemukan khotbah Martin Luther, bapak gereja kita di internet, mengenai ayat ini. Matius 20 ayat 1-16. Martin Luther berkata, mengenai yang terdahulu menjadi yang terkemudian, bisa dikurangi volumenya, bisa dikurangi volume. Martin Luther berkata mengenai yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu, berbicara mengenai kondisi hati seseorang. Dia berkata, those who are first in the eyes of man, those who consider themselves, let themselves be considered as the nearest or the first before God. They're actually the opposite before God. They are the last in his eyes and the farthest from him. Saudara, dikatakan orang yang berpikir bahwa dirinya itu dekat banget sama Tuhan, melakukan semua yang membuat Tuhan senang. Dan kalau kamu merasa kamu seperti itu, bisa-bisa kamu itu adalah orang yang paling jauh sama Tuhan. Terus dia berkata begini, on the other hand, those who are last in the eyes of men, those who consider themselves the farthest from God and the last before him, they're also just the opposite. They are the nearest and the first before God. Tapi orang yang merasa, aku gak layak, mana mungkin Tuhan mau terima aku. Aku ini loh orang berdosa. Aku ini mestinya gak bisa. Aku ini mestinya gak mampu. Saudara, kekristenan, Injil itu selalu berkebalikan. Saat saudara merasa kuat, di situ saudara mestinya lemah. Karena kalau saudara kuat, karena saudara bangga, saudara bisa. Di situ saudara sadar. Saudara tidak sadar kalau saudara itu tidak bisa. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Maksudnya ini, kalau saudara melihat dirimu mampu, dirimu bisa, malah saudara jadi yang paling terakhir. Tetapi pada saat saudara bilang, aku gak bisa Tuhan, aku ini mestinya gak kualifikasi, aku gak mampu, justru di situ kasih karunia Tuhan bisa jadi nyata. Amin saudara. Itulah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia yang kaya menjadi miskin untuk membuat saudara yang miskin diperkaya. Dia yang mulia menjadi hina, membuat kita yang paling hina dimuliakan. Dia yang paling kudus menjadi dosa, supaya saudara yang berdosa dikuduskan. Dia yang paling benar menanggung dosa kita, seperti yang kita rayakan hari ini, supaya saudara yang mestinya dihukum menerima hidup yang kekal. Itulah Injil. Amin saudara.